Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPB, Bapak Komjen Pol Haji Suud Osman Nasution SKMH. Yang kami hormati Deputi 1 BNPB, Bapak Mayor Jenderal Haji Agus Surya Bakti. Yang kami hormati Direktur di Radikalisasi BNPB, Bapak Profesor Dr. Haji Irfan Idris. Yang kami hormati Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Haji Abdul A'la An-Nadi. Yang kami hormati Roh Syuriyat PWNU Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Miftahul Akhyar. Para rekan, para mahasiswa dan mahasiswi yang sangat kami sayangi, alhamdulillah listrik sudah menyala. Itu bukan terorisme listrik itu. Itu menunjukkan siapa kita. Jadi kita ini masih diapet gitu. Ya. Namun demikian Indonesia hebat. Meskipun diapet. Baik, waktu sangat terbatas ya, karena jam 2 insya Allah kami harus kembali ke Jakarta. Tapi kalau dimulai pas listriknya menyala mungkin panjang, karena listriknya mati. Maka kami akan sedikit cepat begitu, bukan karena tidak mau saya tinggal di Surabaya, tinggal senang sekali di Surabaya. Tapi masih ada acara lain Jakarta kami harus meninggalkan, karena sejak hari kemarin ada acara World Halal Food Council ya. Jadi ada sidang internasional lembaga makanan halal dunia. Kami termasuk bagian dari situ ya. Baik, para hadirin semuanya, kita akan mencoba lihat ibarat melihat kebun ya. Karena Surabaya itu punya kebun binatang ya, yang menjadi ikon Surabaya, tapi juga selalu dipermasalahkan karena ada masalah ya. Ibarat kita melihat kebun, kita sebelum melihat satu persatu pohonnya, kita melihat kebun dulu. Maka secara umum yang melahirkan anarkisme, radikalisme, terorisme yang menurut bahasa kita adalah kekerasan, menurut bahasa Malaysia adalah keganasan ya. Itu secara umum kami memotret ada 3. Yang pertama, apa yang disebut dengan global injustice, ketidakadilan global.
Global Justice. Ini biasanya muncul di wilayah-wilayah konflik, ya. Ketidakadilan sumbernya. Yang kedua, radikalisme, anarkisme, bahkan terorisme muncul memang sengaja ada yang menciptakan apabila pernyataan dua orang ini benar. Dua orang ini siapa? Pertama adalah Edward Snowden yang sekarang tinggal di Rusia. Bisa dibaca dalam media sosial. Yang kedua, pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dalam bukunya yang terbaru yang bernama The Hard Choices, ya, pilihan-pilihan berat. Kalau pernyataan kedua tokoh ini benar, maka kesimpulannya di antara gerakan-gerakan radikal memang sengaja diciptakan. Dua tokoh ini mengatakan kalau pernyataan itu benar bahwa ISIS, ya, Islamic State, ya, of Iran and Syria, padahal kalau di Indonesia itu ISIS itu enak sekali, ya, ya. Apalagi bagi adik-adik dan kaum perempuan, ISIS itu sangat menarik. Ikatan suami beristri satu, mesti mendukung. Saya termasuk anggota ISIS. Ya, bahwa ISIS memang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Kalau pernyataan kedua tokoh ini benar. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang kaitannya dengan kita, yaitu kekeliruan dalam mempelajari agama Islam. Kekeliruan itu menimbulkan kekeliruan dalam pemahaman dan selanjutnya kekeliruan dalam praktek, dalam pengamalan. Para hadirin, beberapa saat yang lalu Imam Besar Masjid Istiqlal kedatangan 15 wartawan yang tergabung dalam East West Center yang bermarkas di Honolulu, Amerika Serikat. Mereka datang dengan satu topik dialog dengan Imam Besar Istiqlal. Topik yang mereka inginkan untuk dialog itu pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama hanya perkenalan, kedua langsung masuk kepada materi. Pertemuan ketiga ada lagi, dan pertemuan sudah keempat, mungkin ada lagi pertemuan yang kelima, ya. Topiknya apa? Islam dan kekerasan, Islam dan radikalisme. Itu pertemuan yang kedua, ya. Pertemuan itu dilakukan dalam bahasa Inggris, kemudian kami terjemahkan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dan sudah kami terbitkan dalam sebuah buku. Dan kemudian dengan buku yang lain kami yang ada bahasa Inggrisnya kami hadiahkan kepada Presiden Obama waktu datang di Istiqlal. Ada pertanyaan yang sangat menarik sekali dari anggota rombongan wartawan itu. Pertanyaannya adalah, apakah ada dalam ajaran Islam dalil yang membolehkan orang Islam boleh membunuh orang non-Muslim hanya karena
ini. Kami jelaskan panjang lebar bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia. Umat manusia di mana saja akan menghadapi dua atau satu dari dua hal, keadaan damai atau keadaan perang. Maka umat Islam dibekali oleh Allah bagaimana menghadapi keadaan damai dan bagaimana menghadapi keadaan perang. Itu. Jadi ayat-ayat itu ada, hadis itu ada, tapi hadis tentang perang, hadis tentang dia dipakai dalam situasi perang, dan hadis tentang ayat dan hadis tentang damai dipakai dalam situasi damai. Nah, tadi kami mengatakan ada kekeliruan dalam belajar, sehingga keliru juga dalam pengamalan. Sehingga ada sebagian dari orang Islam yang menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis perang untuk masa damai. Memang di dalam Islam terjadi perang. Kalau kita belajar sirah Nabi misalnya, ada perang Nabi sampai seputar 60-an perang. Dan itu dapat dikategorikan menjadi 3. Perang umat Islam melawan orang-orang musyrikin. Contohnya yang paling gede adalah perang Badar. Yang kedua, perang umat Islam melawan orang-orang Yahudi. Contoh yang paling besar adalah perang Bani Quraidah. Dan yang ketiga, perang umat Islam melawan orang-orang Nasrani, contohnya perang Tabuk. Tetapi setelah diteliti, perang-perang itu terjadi bukan karena perbedaan agama. Ternyata ada masalah-masalah lain. Maka waktu itu kami mengatakan, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran dan tidak ada satu hadis pun dalam koleksi hadis Nabi yang membolehkan, apalagi menyuruh orang Islam membunuh orang non-Muslim hanya karena beda agama. Tidak ada. Barangkali kita sepakat bahwa orang yang paling tahu maksud ayat-ayat Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan bicara mungkin, Pak, itu Pak ada ayat Al-Quran surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Mungkin saya nggak perlu menerjemahkan karena dibukuin ya kan begitu ya? Kalau saya menerjemahkan nanti Muyai Segoro ya. Coba ini ayat kalau kita ambil dan nggak dipadu dengan ayat lain, bisa aja akan memicu orang maunya bunuh orang kafir. Tetapi saya katakan, yang paling paham ayat Al-Quran itu siapa sih? Apa kamu atau Rasulullah? Tentu yang paling paham tentang maksud ayat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, tolong berikan contoh kepada saya. Pernahkah Rasulullah SAW membunuh orang non-Muslim hanya beda agama? Sampai kiamat sampai sekarang. Rasulullah justru baik menurut kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari, Rasulullah punya mertua
namanya Huyai bin Akhtab. Ya. Huyai bin Akhtab adalah Sayyidu Bani Quraidah, tokoh Yahudi dari Bani Quraidah, mertua Rasulullah. Mungkin ada tahu siapa putri Huyai bin Akhtab yang menjadi istri Rasulullah? Mungkin tahu kan? Tidak. Makanya kalau tidak tahu ngaji lagi, belum ngaji jadi teroris. Putri Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi Bani Quraidah, mertua Rasulullah. Putrinya yang masuk Islam kemudian menjadi Ummul Mukminin, namanya Sofiyah, ya, bintu Huyai bin Akhtab. Kalau adik-adik belajar tafsir, ya, ada di sana surah At-Tahrim mengisahkan bagaimana Siti Aisyah, ya, dan si Hafsah, Aisyah putri Abu Bakar, Hafsah putri Sayyidina Umar, cemburu kepada Zainab, ya, sehingga ada ayat turun, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya. Pada gilirannya Zainab istri Rasulullah cemburu kepada Sofiyah, dan itulah watak perempuan. Loh, kalau nggak punya cemburu nggak perempuan. Tapi adik-adik harus paham, lelaki punya sifat lain juga. Tidak ada laki-laki yang tidak punya keinginan untuk poligami. Makanya kalau adik punya suami nggak punya keinginan poligami, suami yang tidak normal. Tetapi untuk berpoligami syaratnya 3K, ya. K1 ada kemauan, semuanya punya kemauan. K2 ada kemampuan, masih banyak yang punya kemampuan. Nah, yang ketiga ini sudah pilih-pilih apa? Keberanian. Nah, ini Zainab itu cemburu kepada Sofiyah. Ini cerita sampingan biar nggak ngantuk kan. Ini cerita diambil dari cara bagaimana Michael Druk. Ternyata Rasulullah tidak pernah membunuh mertuanya yang Yahudi hanya karena perbedaan agama. Contoh lagi, di Madinah ada seorang pedagang Yahudi namanya Abu Syaham. Ini ada dalam juz kedua kitab Sahih Bukhari. Kitab Rahim, ya. Rasulullah sampai suatu saat menggadaikan baju perangnya untuk mendapatkan 30 sok gandum dari Abu Syaham. Abu Syaham itu orang Yahudi. Kenapa gak dikorok aja oleh Rasulullah? Kalau memang Islam membolehkan membunuh orang non-Muslim karena perbedaan agama, ternyata tidak. Contoh lagi, Nabi punya hubungan yang baik, kita dapat dalam misalnya kitab Sirah Ibn Hisham dengan pendeta Yahudi yang bernama Mukhairi. Saking akrabnya dengan Rasulullah ketika terjadi perang Uhud tahun keempat Hijri, Mukhairi melawan orang-orang musyrikin dan berpihak pada Rasulullah SAW. Bahkan wasiat, kalau saya mati dalam perang Uhud, semua kebun-kebun kurmaku menjadi milik Rasulullah SAW. Maka benar
perang selesai, diperiksa siapa yang gugur, ternyata Muhair termasuk yang gugur dalam perang. Akhirnya kebun-kebun makanya diambil oleh Rasulullah SAW digunakan untuk kepentingan Islam. Kemudian Rasulullah berkomentar, Muhair khairul Yahudi. Muhair adalah sebaik-baik orang Yahudi. Ini terdapat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Imam Ibn Hisham. Satu lagi terdapat dalam Sahih Muslim, wanita-wanita Yahudi ternyata sering masuk rumah Rasulullah SAW, ngobrol dengan Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ngobrol masalah agama, masalah siksa kubur dan sebagainya. Rasulullah mendengarkan dari kamar. Masya Allah, ini dalam Sahih Muslim. Kok sampai segitu Nabi mempersilahkan wanita Yahudi bludas-bludus masuk ke rumah beliau. Padahal kita saja orang Indonesia, sama-sama kiainya, ini lebih lagi, kita nggak apa-apa menjadi orang NU kan? Karena saya orang Suriah itu, sama-sama NU-nya, gara-gara beda partai yang mau datang ke sana berbodoh. Apa seperti itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Rumah Nabi itu dimasuki orang Yahudi budas-budus. Nabi tenang-tenang saja. Kita dimasuki yang partainya berbeda udah panas dingin rasanya. Ini perlu kita koreksi kembali seperti itu. Ya. Nah ini saya katakan kembali lagi, memang kalau mengambil ayat sepotong-sepotong akan menjadikan orang dalam tanda petik radikal dan teroris. Ini kesalahan belajar. Saya pernah ditampilkan oleh TV One, ya, dan saya betul bukan yang lain ya. Kalau ada orang ketemu, Pak saya lihat Bapak penting nih di televisi, saya bilang itu yang di televisi Pak, itu bukan saya. Terus siapa Pak? Itu adik abang saya. Mikirnya lambat sekali. Adik abang saya. Ditampilkan waktu itu menceritakan mantan teroris yang bernama Imam Samudra. Ya, pernah dengar barangkali ya? Ya. Itu namanya Imam Samudra, bukan Imam Istiqlal, bukan. Ya. Itu kawan yang mendampingi saya itu mengatakan kekeliruan yang menjadikan Imam Samudra itu menjadi teroris adalah kekeliruan yang dibikin oleh Kementerian Agama. Kenapa? Terjemah Al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama itu memicu terorisme katanya. Katanya ayat berapa coba yang memicu terorisme itu? Ini dibuka ayat 191 surah Al-Baqarah. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana mereka kamu temui, di mana saja kamu temui, perangilah mereka dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Terjemahnya persis, ya, perangilah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Menurut seorang yang mengatakan ini salah, ini kesalahan Kementerian Agama.
mengatakan begini, ayat 191 Al-Baqarah tidak dapat dipisahkan dari ayat 190. Bagaimana? Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah. Oh maaf, yang kedua tadi bukan waqatilu, waqtulu ya. Ini ada orang yang hafal Al-Quran tapi menang aja. Ya, waqtuluhum haitsu saqitumuhum. Ya. Yang pertama waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah. Ya. Siapa yang memerangi? Alladziina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Ini menurut para ulama, memang kita diwajibkan berjihad. Dalam arti sempit dia itu berperang. Tapi memerangi siapa? Alladziina yuqatilunakum, yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melanggar batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Dalam hal ini keterangan siapa yang tidak boleh diperangi? Satu, orang yang tidak memerangi kita. Yang kedua, kaum wanita dan anak-anak, juga orang-orang tua. Nah kalau seperti ini ada aturannya, jihad itu ada aturannya. Yang namanya terorisme, meledakkan bom tidak dalam keadaan perang, yang mati siapa saja, tukang bakso mati, anak kecil mati, kakek-kakeknya nenek, ya, Mbak Ibe mati. Ya, ini terorisme seperti itu, lain. Makanya terorisme dengan jihad berbeda. Jihad ada aturannya, ya. Terorisme nggak punya aturan. Tapi ayat-ayat ini dipakai untuk membenarkan perilaku terorisme. Ini bukan kesalahan terjemahnya, kata saya itu. Yang salah ya dia itu nggak bisa memahami Al-Quran kok, mencoba memahami Al-Quran. Kenapa nggak baca yang bahasa Arab aja? Ternyata bahasa Arabnya nggak entos. Orang nggak entos bahasa Arab, nggak entos itu nggak bisa Pak. Ya? Saya mengikuti dialek Surabaya ini. Maklum, dulu ketika pesantren itu makannya ya, iwak tempe ya, dengan botok simpukan, makanya nggak hilang gitu. Nah jadi bukan itu. Saya mengatakan begini, kebetulan saya membawa terjemah yang bahasa Inggris. Ya, kalau terjemah yang bahasa Indonesia ini salah, coba lihat terjemah yang bahasa Inggris. Saya suruh baca, kamu kan bisa bahasa Inggris, saya bilang gitu. Kalau saya baca nanti saya bohong. Ya, ayo baca. Ternyata ditulis di situ. Ya, waqtuluhum haitsu saqitumuhum and kill them wherever you find them. No, sama persis. Kenapa Al-Qurannya disalahkan? Yang salah itu otak kamu itu. Jadi memahami Al-Quran tidak melalui jalan yang benar. Memahami Al-Quran itu mesti paham dulu bagaimana ilmu tafsir. Ya, makanya coba dilihat. Saya perhatikan orang-orang Islam yang radikal, apalagi sampai ke itu jangankan bisa membaca kitab Fathul Mu'in, bisa membaca kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahasa Arab aja nggak bisa. Oh begitu kok mau jadi mujtahid? Ini salah satu pemicunya adalah karena dibukanya pintu ijtihad selebar-lebarnya. Maka ketika kami berada di Aljazair, ya, kami diminta untuk menyampaikan makalah tentang ijtihad, ya, dan bahaya kontemporer. Itu kemudian kami bukukan dalam buku namanya Al-Ijtihad, ya, ya. Wal liberaliyah, wal irhabiyah, ijtihad
terorisme dan liberalisme. Salah satu yang mengundang, memicu munculnya terorisme dan liberalisme adalah wacana dibukanya jihad selebar-lebarnya. Ya. Tukang amal tebu menjadi mustahil, akhirnya seperti ini. Ya. Bagaimana panennya masih ada waktu? Ya. Ini masih ada dialog soalnya. Nah ini lah ya. Jadi kekeliruan dalam belajar mempelajari Al-Quran dan hadis secara parsial, sepotong-sepotong, kemudian dia memfatwakan, mempraktekkan dan mengamalkan, menjadilah sebagian dari saudara-saudara kita itu berperilaku ganas, berperilaku anarkis dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, mungkin akan lebih luas nanti, ya, apabila kita buka tanya jawab saja, ya, karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Marilah kita membuka dialog, ya, karena judulnya dialog juga. Kalau begini terus kan saya sudah menyalahi acara, bukan dialog namanya itu. Ya. Namanya monolog, kan? Baik, sampai siang. Assalamualaikum.